Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, rapat paripurna segera dimulai. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Setiap ucapan adalah doa. Mari ucapkan yang baik-baik saja. Yang terhormat Gubernur Riau, Bapak Haji Abdul Wahid MSI. Yang terhormat Pimpinan DPRD Provinsi Riau, selaku pimpinan rapat paripurna, Bapak Haji Parisman Ihwan SEMM beserta para wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang kami muliakan. Yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau beserta para asisten dan staf ahli. Yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Seraya bersyukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda 1. Penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 sekaligus pembentukan panitia khusus. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau, serta 3. Penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Hari ini, Senin, awal pekan 15 Syawal 1446 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 14 April tahun 2025, dimulai. Akan dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan Bapak Haji
Parisman Ihwan, SEMM. Bintang terbit selepas petang, langit nan hitam di balik pulau. Kepada Gubernur Riau diucapkan selamat datang di Gedung Dewan Provinsi Riau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, Bapak Haji Abdul Wahid MLC, selamat datang Pak Gubernur. Yang terhormat Saudara para Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Pak Ahmad Tarmizi dan Pak Budiman, selamat datang Pak. Yang kami hormati saudara-saudara para Wakil Ketua DPRD dan Wakil Pimpinan DPRD Komisi dan Fraksi. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Saudara Kapolda Riau yang diwakili oleh AKP GD Presdia, selamat datang Pak. Yang kami hormati Saudara Kedati Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara dan Lanut yang diwakili oleh Letkol Ari Mayuza, selamat datang Pak Ari. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Komandan Korem 031 Wirabima atau yang mewakili. Saudara Kepala BPKRI perwakilan Provinsi Riau yang diwakili atau mewakili. Saudara Kepala BPKPRI perwakilan Provinsi Riau, terima kasih Pak atas kehadiran Pak. Saudara Kakanwil Dinas Pemasarakatan Provinsi Riau, Bapak Maizar yang telah hadir. Kakanwil Dijen Imigrasi Provinsi Riau, Bapak Agung Prianto SHMH. Terima kasih atas kehadiran Pak. Yang kami hormati para pejabat tinggi pertama organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Riau, saudara para pimpinan instansi vertikal, saudara para direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan perempuan di putaran majelis yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung DPRD ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan ucapan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti kelak. Amin ya Rabbil Alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat berdasarkan daftar hadir dari 63 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah hadir berjumlah 46 orang. Dengan demikian quorum dapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilaksanakan. Dengan segala kerendahan hati seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah SWT pada hari ini Senin tanggal 14 April 2025 tepat pukul 11.30. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan pertama,
penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 sekaligus pembentukan Pansus. Yang kedua, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan Melayu Riau. Yang ketiga, penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan perda tentang pengelolaan sampah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Sebagai tindak lanjut dari rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 pada tanggal 10 April 2024 yang lalu, maka berdasarkan ketentuan dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Provinsi Riau pada pasal 179 ayat 7 mengenai mekanisme pembahasan terhadap LKPJ. Dilanjutkan tahapan rapat paripurna hari ini adalah penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024. Untuk itu, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian jawaban Gubernur Riau atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024. Kepada Saudara Gubernur Riau, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta pimpinan DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, yang terhormat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang terhormat pimpinan instansi vertikal, insan pers, serta Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat paripurna Dewan dalam rangka menyampaikan jawaban pemerintah Riau terhadap pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau atas laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Riau tahun 2024. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pimpinan, anggota Dewan, serta Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izin kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau terhadap LKPJ Provinsi Riau tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan kita bersama untuk menjadikan Riau lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Provinsi Riau yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Soniwati SH. Selanjutnya diizinkan kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut. Terkait optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah, pemerintah provinsi terus berkomitmen meningkatkan pendapatan pemerintah melalui dengan skema PAD dan juga bagi hasil, serta mendorong OPD menghasilkan PAD, melakukan upaya kreatif dan inovatif dalam rangka optimalisasi pendapatan. Berkaitan dengan belumnya optimal realisasi belanja daerah, sudah dilakukan evaluasi terhadap kendala dan permasalahan yang terjadi. Sebagian besar belanja daerah sudah direalisasikan fisiknya, namun demikian terdapat belanja daerah yang belum dibayarkan sebagai dampak dari
belum terrealisasinya PAD dan dana transfer secara maksimal. Terkait dengan belum dimaksimalkannya penyerapan belanja daerah, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau berkomitmen melakukan perbaikan manajemen dan tata kelola pemerintah, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, pelaksanaan pembangunan, pelaporan, serta pengendalian pengawasan. Hal ini diharapkan menjadi perhatian kita bersama. Kedua, fraksi Golkar. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi Golkar yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Raja Jaya Dinata SS. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi Golkar sebagai berikut. 1. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Kami akan berusaha kinerja baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Kami akan meningkatkan sinergi dengan Pemkab dan Pemko agar integrasi pembangunan antar daerah dapat terwujud secara lebih merata. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih kepada fraksi Golkar atas perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Riau, khususnya melalui kebijakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada sekolah menengah kejuruan. Kami sependapat bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendapatkan hasil lulusan yang siap kerja, berdaya saing, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. 3. Pemerintah Provinsi Riau sudah berupaya meningkatkan jaminan kesehatan daerah, termasuk di wilayah perbatasan dan perdesaan. Capaian program jaminan kesehatan di Provinsi Riau per Maret 2005 adalah 99%. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dapat kami sampaikan bahwa bantuan Jamkesda hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sama sekali belum memiliki NIK untuk mendapatkan manfaat UHC. Di daerah perbatasan dan pedesaan, masyarakat yang belum memiliki NIK dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Disdukcapil masing-masing kabupaten kota dan mendaftarkan diri menjadi peserta jaminan kesehatan sesuai dengan tempat tinggal. Kami sependapat dengan fraksi Golkar bahwa investasi sebaiknya mencakup juga sektor padat karya, industri kreatif lokal, dan UMKM karena sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Pemerintah provinsi terus melakukan upaya-upaya diantaranya fasilitasi perizinan, legalitas pembayaran dan pelatihan, akses permodalan dengan fasilitas bantuan permodalan melalui kredit usaha rakyat, KUR, pendampingan akses dan ke perbankan atau lembaga keuangan, pendampingan dan inkubasi bisnis. 5. Kami sependapat bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif terkait dengan program bantuan sosial. Kami sependapat bahwa pemanfaatan data dan yang mutakhir dan akurat menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi beban masyarakat miskin. Oleh karena itu, integrasi dan updating data melalui kolaborasi antar instansi akan terus menjadi prioritas kami. Terhadap angka pengangguran usia produktif selalu menjadi perhatian kita dalam memperbanyak program pelatihan kerja, pendidikan vokasi dan inkubator wirausaha. Pemerintah Provinsi Riau berusaha untuk memastikan bahwa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha berbasis link and match. 6. Kami sependapat pentingnya penguatan reformasi birokrasi khusus dalam menjalankan pelayanan publik berbasis digital. Setidaknya sesuai dengan ketidaksesuaian antara capaian fisik dan realisasi anggaran di sejumlah OPD disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah kegiatan yang telah dilaksanakan namun pembayaran ditunda, adanya permasalahan teknis di lapangan dan pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Riau dalam proses perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam RKPD telah ditetapkan prioritas pembangunan setiap tahunnya
yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program, subprogram, dan kegiatan prioritas. Namun masih perlu penguatan dalam implementasinya. Pemerintah Provinsi Riau senantiasa melakukan evaluasi terhadap rencana kerja perangkat daerah setiap triwulan serta melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah. 8. Kami sependapat dan sepakat dengan fraksi Golkar, meskipun menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun kewaspadaan dan upaya berbasis harus diteruskan ditingkatkan. Maka itulah kami membuat beberapa kegiatan agar masyarakat terlibat secara komprehensif dan bersama-sama melakukan bahwa kartu jadi penting bagi kita semua. 9. Berkenaan dengan saran dari fraksi Golkar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan percepatan pencapaian target sasaran peningkatan produksi padi, pemerintah Provinsi Riau akan mengevaluasi dan mengupdate roadmap program Riau Bergerak Tanam Padi, Riau Bertani tahun 2020-2024. Di samping itu, pemerintah Provinsi Riau akan melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kelembagaan petani, termasuk penguatan kapasitas SDM, akses terhadap teknologi pertanian, serta integrasi dengan rantai pasok dan pasar. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Ayat Cahyadi. Selanjutnya izin kami menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi PKS sebagai berikut. Sehubungan dengan tujuan RPJMD tahun 2019-2024, dapat kami sampaikan bahwa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dengan kategori capaian sangat tinggi. Hal ini berdasarkan evaluasi RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024, di mana realisasi indikator tujuan sudah melampaui target RPJMD tahun 2019-2024. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama semua stakeholder terkait. Kami sepakat infrastruktur jalan provinsi dan jalan kabupaten kota sesungguhnya adalah urat nadi bagi masyarakat dalam mobilisasi barang, jasa, juga orang. Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan pemerintah kabupaten kota harus meningkatkan kolaborasi bagaimana bersama-sama memperbaiki infrastruktur di Provinsi Riau. Untuk jembatan Sairokan kiri pada ruas jalan Tandun Pasir Pengarahan sudah dimulai progres penanganannya melalui dari bulan Januari 2025 secara bertahap, diawali dengan perencanaan penanganan jembatan tersebut. Untuk jalan di wilayah Kota Pekanbaru, Kota Indragiri Hulu, Kota Kuantan Sengingi, Kabupaten Indragiri, Kabupaten Kampar tetap menjadi perhatian kami kegiatan penyelenggaraan jalan jembatan untuk menjaga fungsional jalan jembatan melalui UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai wilayah 6. Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin tersebut dapat membantu perbaikan jalan sehingga akses masyarakat dapat terlayani. Berkaitan dengan pembangunan unit sekolah baru yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 1 dari 4 USB sudah sesuai dengan target Rensra di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2024 Dinas Pendidikan memprioritaskan penyelenggaraan sarana pembelajaran sehingga 13 USB yang dibangun pada tahun 2023 dapat difungsikan secara optimal. Kami sependapat dengan fraksi PKS bahwa ke depan kita akan memfokuskan pembangunan sarana dan sarana pendidikan, penambahan tenaga pengajar, serta melengkapi media fasilitas pendidikan yang layak pada SMA-SMK di daerah-daerah padat penduduk dan daerah-daerah terpencil. Kondisi rumah sakit di Riau saat ini pada umumnya masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Mandatory anggaran 10% yang dialokasikan masih belum mampu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang layak. Oleh sebab itu kami sependapat dengan fraksi PKS bahwa perlu disinergitas antara provinsi dan
privat sektor untuk secara bersama-sama mewujudkan rumah sakit yang memenuhi standar termasuk dan tenaga kesehatan dan di masing-masing kabupaten kota. Terkait dengan permasalahan tunda bayar, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Riau akan melakukan perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tahun 2025 melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan melaksanakan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan di beberapa organisasi perangkat daerah untuk menyelesaikan pembayaran kegiatan tahun 2024. Pelunasan tunda bayar tersebut dapat kami lakukan setelah ada review dari Inspektorat sebagai pencatatan hutang, dan kami juga akan melakukan yang namanya audit untuk pembayaran tunda bayar tersebut. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen akan lebih serius dan bekerja keras untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat memperbesar ruang fiskal pemerintah daerah Provinsi Riau sebagai modal utama dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan. Terkait kemandirian fiskal, dapat kami sampaikan bahwa kemandirian fiskal ini dapat diwujudkan kembali melalui intensifikasi dan eksentifikasi pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi kerja BMD dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah menuju arah kesejahteraan masyarakat Riau, masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2024 telah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pada bidang metodologi pelatihan, manajemen sumber daya manusia, kesehatan, keselamatan kerja, digital, marketing, dan operator komputer, serta melibatkan BNSP dan asesor dari LSP untuk informasi ketenaga kerjaan dapat diakses melalui website Disnaker Trans Riau Go ID. Dalam upaya memberikan kepastian hukum pada lahan perkebunan masyarakat, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pendataan kepemilikan lahan dan selanjutnya diusulkan dalam revisi Perda 10 tahun 2018 tentang RT RW Provinsi Riau. Terkait menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, pemerintah Provinsi Riau bersama-sama DPRD Riau telah melakukan koordinasi dan seluruh stakeholder selanjutnya menyelesaikan sengketa lahan tersebut diusulkan dalam revisi pada nomor 10 tahun 2008 RT RW Provinsi Riau. Terhadap fraksi Gerindra, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada fraksi Gerindra terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Ginda Purnama. Izinkan kami menyampaikan jawaban sebagai berikut. Terkait target PAD dari kekayaan daerah yang dipisahkan, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan evaluasi kinerja BMD rutin serta memberikan arahan agar BMD terus menambah dan mengembangkan skor bisnisnya yang berpotensi untuk meningkatkan profit BMD yang bersangkutan. Selanjutnya, bagaimana sudah kami jelaskan kepada pandangan fraksi PKS dalam rangka dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan evaluasi dan mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan. Berkaitan dengan tata kelola kas daerah, telah kami lakukan upaya secara komprehensif untuk penajaman program prioritas belanja daerah di seluruh OPD sesuai dengan relasi pendapatan daerah sehingga memperkecil kemungkinan defisit anggaran. Sehubungan dengan masih terdapatnya realisasi kinerja yang di bawah 80%, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara. Terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, pemerintah Provinsi Riau akan berusaha mengoptimalisasi kemungkinan memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah yang lebih sulit terjangkau agar tercapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah wilayah Riau melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan daerah. Kami sependapat bahwa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di Riau, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pengembangan di bidang pariwisata antara lain pengembangan destinasi dan objek wisata unggulan termasuk kawasan wisata berbasis budaya Melayu, ekosistem, wisata bahari, wisata religi,
Selanjutnya di bidang industri kreatif, pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dan anak-anak muda kreatif. Dalam upaya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Provinsi Riau, kami telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten seprovinsi Riau untuk bersama-sama bersinergi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan. Kami sependapat dengan fraksi Gerindra dalam upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka penyusunan RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2026 kami memprioritaskan program-program strategis, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sesuai dengan visi, misi kepala daerah, dan meminta masukan dari berbagai stakeholder dalam forum konsultasi publik dan musyawarah pimpinan daerah. Terkait fraksi Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap LKPJ Provinsi Riau yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Sumardani. Pandangan yang disampaikan tersebut tentu bertujuan agar pembangunan yang kita laksanakan ini dapat mensejahterakan masyarakat Riau. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi Demokrat sebagai berikut. 1. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang menyusun dokumen RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 dengan berbagai prioritas, diantaranya Riau berdaya saing, diantara melalui pengembangan lapangan usaha, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Riau cerdas, diantaranya melalui pembangunan pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Riau sehat, diantaranya melalui dokumen Universal Health Coverage atau UHC dan penurunan stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riau sejahtera antara lain melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran. Riau membangun desa, Riau memajukan kota, diantara melalui mendorong pengembangan kota tematik sesuai dengan potensi daerah seperti kota pendidikan, kota cerdas, kota budaya, dan bantuan keuangan desa untuk memperkuat infrastruktur SDM dan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan penyelesaian tunda bayar, kegiatan anggaran tahun 2024 akan kami selesaikan melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan melakukan penyesuaian program. Dalam upaya peningkatan kinerja BMD, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembinaan terhadap kinerja BMD. Hasil kinerja kemantapan jalan untuk tahun 2024 sebesar 68%, namun belum terverifikasi oleh Kementerian PU. Peningkatan sebesar 1,37% dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,6%. Sedangkan target sesuai dengan RPJMD sebesar 6,66%, yang artinya capaian kemantapan jalan telah melebihi target sebesar 1,78%. Berkaitan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ Provinsi Riau. Terhadap pandangan umum tersebut berkenan kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Terkait dengan kendala belum tercapainya target pendapatan daerah Provinsi Riau, turunnya daya beli kendaraan baru dan kemampuan masyarakat membayar pajak, samping itu belum tergalinya secara optimal sumber-sumber potensi pendapatan daerah. Dengan upaya peningkatan pendapatan daerah Provinsi Riau terus melakukan koordinasi evaluasi, mendorong seluruh perangkat daerah penghasil dengan daerah penghasil agar melakukan upaya kreativitas inovatif dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Riau ke depan akan lebih memperhatikan terhadap pembangunan infrastruktur dengan program prioritas Riau mantap untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang handal, kemudahan akses pelayanan masyarakat,
dan perekonomian. Kami sependapat dengan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa tugas pembantuan terhadap kinerja dari berbagai kementerian untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Provinsi Riau. Kedepannya kami akan lebih meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan nasional, serta melibatkan berbagai komponen dan tokoh-tokoh masyarakat di Riau dan di pusat dengan membangun sinergi yang kompak dan mendukung program prioritas Riau Mantap. Terkait fraksi Nasdem, terhadap pandangan fraksi Nasdem terhadap LKPJ Provinsi Riau dapat kami sampaikan terima kasih yang setingginya dan izinkan kami menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan tersebut. Satu, pemerintah provinsi yang menyadari bahwa sumber-sumber penerimaan daerah guna mendukung kelancaran pelaksana program pembangunan bersumber dari pendapatan asli daerah sesuai dengan dana transfer pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat, diantaranya memperluas jangkauan layanan penyebaran pajak kendaraan bermotor melalui penambahan samsat drive-thru. Yang ketiga, pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari fraksi Nasdem atas penghargaan UAC 98%. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kabupaten kota, maka pemerintah Provinsi Riau mendorong peningkatan partisipasi privat sektor untuk secara bersama-sama mewujudkan rumah sakit yang memenuhi standar. Terkait fraksi Partai Amanat Nasional Plus, apresiasi dan penghargaan kami setinggi-tingginya terhadap LKPJ yang disampaikan oleh Saudara M. Fadil Fariza. Selanjutnya izin kami menyampaikan jawaban sebagai berikut. Kami sependapat dengan saudara tentang jenjang pendidikan SMK masih perlu kita terus tingkatkan. Meskipun capaian di Riau 68% masih lebih tinggi daripada capaian nasional 64%. Melalui upaya sosialisasi terhadap orang tua atau wali murid untuk mensekolahkan anaknya sesuai dengan usia sekolah. Terkait dengan akreditasi satuan pendidikan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk mempersiapkan satuan pendidikan negeri untuk dapat memenuhi persyaratan layak untuk diakses dan mengikuti terhadap akreditasi yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Usia Dini. Dua, hasil kinerja kemantapan jalan untuk tahun 2024 sebesar 68%, namun belum terverifikasi seperti jawaban kami kepada fraksi Nasdem. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan dan pengembangan daya saing pariwisata di Provinsi Riau, maka pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai program dan kegiatan seperti penyusunan rencana induk pengembangan wisata dan rencana induk pemajuan kebudayaan Melayu Riau sebagai guidance lain untuk penyusunan program wisata dan budaya di pemerintah Provinsi Riau. Dapat kami jelaskan bahwa angka kemiskinan pada bulan September 2024 jika dibandingkan dengan bulan September 2023 mengalami penurunan sebesar 0,32%. Selanjutnya kami berterima kasih atas apresiasi fraksi Partai PAN Plus atas capaian kinerja pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2024. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Riau berkomitmen akan lebih serius bekerja keras sehingga dengan demikian program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan menengah, pemerintah Provinsi Riau sudah berupaya untuk meningkatkan akses terhadap masyarakat pendidikan dengan pembangunan unit sekolah baru. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di kabupaten kota, maka pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota melalui pemberian bantuan keuangan hibah kepada rumah sakit kabupaten kota, puskesmas terutama yang berada di daerah terpencil. Terkait dengan jalan impres di Kelurahan Bagan Besar, Kota Dumai tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah Provinsi Riau dan tidak dibiayai dalam APBD Provinsi Riau. Namun kami akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah Kota Dumai dan Balai Pelaksana Jalan Riau. Demikian jawaban pemerintah
Provinsi Riau terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Riau tahun 2024. Kami ingin menitipkan pantun, menanam padi di tengah sawah, disiram hujan bertambah subur. Pandangan fraksi kami terima dengan ramah untuk kesejahteraan Riau semakin makmur. Satu lagi pantunnya, apa tanda Melayu berilmu, bekerja keras tiada jemu. Marilah kita semua bersatu agar Riau semakin maju. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi usaha kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin karena ada urusan nanti dilanjutkan oleh Pak Sekda. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2024 dalam rapat paripurna ini. Karena Pak Gubernur ada tugas ke Jakarta dan tidak bisa diwakili, maka kami persilakan Bapak Gubernur untuk mengambil tempat dan digantikan oleh Bapak Sekda Provinsi Riau. Maka paripurna ini kami skor 2 menit. Cincin, tuan-tuan, puan-puan, jemputan, majelis yang kami muliakan. Guna melengkapi agenda rapat paripurna ini sebagai tahapan setelah jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi, maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda pembentukan panitia khusus. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 90 dan Pasal 91 tentang panitia khusus. Maka pimpinan DPRD Provinsi Riau telah menyampaikan nota dinas kepada masing-masing fraksi dengan nomor surat 100.3.2-ND-PPH-1391 tanggal 10 April tahun 2024 perihal permintaan nama-nama anggota panitia khusus. Selanjutnya, masing-masing fraksi telah mengirimkan balasan nota dinas tersebut kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dan akan kami bacakan sebagai berikut. Susunan nama-nama anggota Dewan Panitia Khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024. Pertama, Ibu Soniwati Esa, anggota fraksi PDI Perjuangan.
Kedua, Sela Pitaloka SAPMLC, anggota fraksi PDI Perjuangan. Yang ketiga, M. Alga Vicky Asmi, anggota fraksi PDI Perjuangan. Yang keempat, John Ade Novendra, anggota fraksi Golkar. Yang kelima, Darmalis SE, anggota fraksi Golkar. Yang keenam, Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ayat Cahyadi SSI MPWK, anggota fraksi PKS. Yang ketujuh, Haji Abdul Qasim SH, anggota fraksi PKS. Yang kedelapan, Ginda Purnama STMT, anggota fraksi Gerindra. Yang kesembilan, Android Aderianda SHMH CLA, anggota fraksi Gerindra. Yang ke-10, Dodi Saputra SH, anggota fraksi Demokrat. Yang ke-11, Manahara Nafi Tepulu SHMH, anggota fraksi Demokrat. Yang ke-12, Mutarom SAG, anggota fraksi PKB. Yang ke-13, Haji Farida Asad SE, anggota fraksi Nasdem. Yang ke-14, Rizky, anggota fraksi PAN Plus. Setelah nama-nama anggota panitia khusus kami bacakan, selanjutnya berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 91 ayat 3 yang berbunyi, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus. Dan ayat 2 yang berbunyi, pemilihan pimpinan pansus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan rapat pansus yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kami persilakan pada anggota panitia khusus yang telah dibacakan tadi untuk dapat membentuk kepengurusan melalui rapat internal. Kepada Sekretariat DPRD beserta jajaran untuk dapat memfasilitasinya. Adapun rapat internal ini kita sepakati Kita sepakati 5 menit. Rapat paripurna diskor. Coba musyawarah kumpul anggota pansusnya. Kumpul dulu. Mana namanya? Kepada juru bicara panitia khusus yang tertunjuk kami persilakan. Ya, pimpinan sudah selesai, sudah bisa dibacakan.
Bentar, Pak. Skor belum cabut. Silakan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Pansus yang mewakili fraksi-fraksi telah bermufakat dan hasilnya sebagai berikut. Ketua adalah Saudara Ginda Purnama STMT. Wakil Ketua adalah Saudara Dodi Saputra SH. Tepuk tangan dulu. Demikian pimpinan, terima kasih. Tolong Pak suratnya, Pak. Suratnya diserahkan dulu lah. Second. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat, Bapak Saudara Bapak Manahara Napitupulu yang telah menyampaikan dan membacakan susunan panitia khusus dan pembentukan ketua dan wakil ketua. Setelah kita dengarkan bersama penyampaian susunan panitia khusus, maka terbentuklah susunan ketua dan wakil ketua dan akan kami bacakan kembali sebagai berikut. Ketua Ginda Purnama STMT. Wakil Ketua Dodi Saputra SH. Sejalan dengan peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 11 ayat 2 huruf D poin 2 yang berbunyi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dilalui dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Sehubungan hal tersebut, maka untuk menetapkan panitia khusus kewenangan berada dalam rapat paripurna ini. Maka kami akan menanyakan kepada seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota dewan yang hadir yang apakah saudara-saudari dapat menerima dan menyetujui susunan nama-nama anggota panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024. Setuju? Titik tuan-tuan, puan-puan, dan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah kita ikuti bersama jalannya pembentukan laporan keterangan dan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024. Rapat paripurna pada hari ini kita lanjutkan pada agenda selanjutnya, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada rapat paripurna tanggal 10 April 2025, rancangan perda tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau telah dibacakan oleh pejabat Sekretariat Daerah Provinsi Riau di hadapan majelis yang mulia ini. Sejalan dengan telah diamanatkan di dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 pasal 11. Kita skor ya. 2 menit kena azan pada zuhur.
Kita cabut kembali. Cincin tuan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada rapat paripurna tanggal 10 April tahun 2025 yang lalu, rancangan perda tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau telah dibacakan oleh pejabat sekretariat daerah Provinsi Riau di hadapan majelis yang mulia ini. Sejalan dengan diamanatkan di dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 pasal 11 ayat 1 huruf A yang berbunyi penjelasan gubernur terhadap rancangan perda dibacakan di dalam rapat paripurna. Maka mekanisme pembahasan selanjutnya terhadap rancangan perda ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau. Sebelum penyampaian pandangan umum fraksi, maka kami meminta kesepakatan seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna ini. Apakah pandangan umum ini dibacakan atau diserahkan saja? Izin Ketua. Siapa? Fraksi PAN. Silakan. Mengingat waktu, maka fraksi PAN mengharapkan agar pandangan umum ini diserahkan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Perus dari fraksi PAN. Ada yang lain? Ya, atau Pak. kita sepakati? Dari fraksi PDI Perjuangan, Pak. Silakan Bu Toni. Mengingat waktu, Pak, karena ada kegiatan lain, sebaiknya kami usulkan supaya diserahkan aja, Pak. Terima kasih. Jadi karena ada dua yang mengusulkan untuk diserahkan, kami bertanya kembali, sepakat untuk kita menyerahkan saja. Sepakat? Cici, tuan-tuan dan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah melalui kesepakatan paripurna ini, maka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau untuk menyerahkan, kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan. Terima kasih pimpinan yang menyerahkan dari fraksi PDI Perjuangan, Saudara Alga. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara yang terhormat Alga yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Pada juru bicara fraksi Partai Golkar yang telah ditunjuk kami persilakan. Izin pimpinan dari fraksi Golkar untuk diserahkan kepada Bapak Darmalis SE. Silakan Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada juru bicara dari fraksi Partai Golkar atau yang menyerahkan, yang terhormat Saudara Darmalis SE.
Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah ditunjuk kami persilakan. Izin pimpinan, saya Adam Syafaat, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera yang akan menyampaikan pandangan fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera yaitu Al-Ustadz Haji Amal Fatullah El-Selma. Padanya kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara atau yang menyerahkan dari Partai Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Saudara Amal Fatullah. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Partai Gerindra. Kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra yang telah ditunjuk kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Dari fraksi Partai Gerindra, juru penyampai akan disampaikan oleh ketua fraksi langsung yaitu Dr. Ginda Purnama STMP. Terima kasih pimpinan. Terima kasih saya mengucapkan kepada Ginda yang terhormat Bapak Ginda Purnama yang telah menyerahkan pandangan fraksinya. Selanjutnya kami persilakan pada fraksi Partai Demokrat. Pada juru bicara fraksi Partai Demokrat yang telah ditunjuk kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Izin yang akan menyampaikan pandangan fraksi Partai Demokrat Ibunda Magdalisni. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi dari Partai Demokrat atau yang menyerahkan Ibu Mardalis yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Berikutnya kami persilakan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah ditunjuk kami persilakan. Terima kasih pimpinan, Muhtaram Sekretaris Fraksi. Untuk
yang menyampaikan pandangan atau menyerahkan pandangan fraksi, kami persilakan Ibu Siti Aisyah Eskom. Pada beliau, silakan. Terima kasih, pimpinan. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Siti Aisyah, yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Nasdem. Pada juru bicara fraksi Partai Nasdem yang telah ditunjuk, kami persilakan. Izin pimpinan yang menyerahkan Haja Farida Hasanah dari fraksi Nasdem. Silakan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Nasdem, anggota Dewan yang terhormat Ibu Haja Farida Hasanah, yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Terakhir, kami persilakan dari fraksi PAN Plus. Kepada juru bicara PAN Plus, kami persilakan. Izin pimpinan, dari fraksi PAN Plus akan diserahkan oleh saudaraku Fairuz SAG. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai PAN Plus, anggota Dewan yang terhormat Bapak Fairuz SAG, yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Encik-encik, tuan-tuan, perempuan, jemputan yang kami muliakan. Setelah sama-sama kita ikuti dan simak penyampaian pandangan umum, terdapat berbagai masukan, pertanyaan, serta saran dari masing-masing fraksi. Untuk itu, kami berharap kira dapat ditanggapi dan dijawab oleh Saudara Gubernur Riau yang nantinya jawaban ataupun tanggapan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk jawaban pemerintah pada agenda rapat paripurna yang berikutnya. Selanjutnya, perkenan kami untuk dapat menyerahkan naskah pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau. Kepada Saudara Gubernur, kami persilakan.
Bapak dan Ibu, kita akan saksikan penyerahan naskah pandangan umum fraksi untuk itu kepada penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau bersama-sama dengan pimpinan DPRD Provinsi Riau. Kami silakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan naskah pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau dari pimpinan DPRD Provinsi Riau kepada penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Terima kasih, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau bersama-sama dengan pimpinan Dewan. Kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada pejabat Gubernur Riau yang telah menerima pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang pemajuan kebudayaan Melayu Riau. Maka rapat paripurna kita ini kita lanjutkan dengan agenda yang terakhir. Penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan perda tentang pengelolaan sampah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Berdasarkan surat Gubernur Riau nomor 100.2.HK-271 tanggal 23 Januari tahun 2025 perihal penyampaian fasilitasi Menteri Dalam Negeri terhadap Ramperda Provinsi Riau tentang pengelolaan sampah. Setelah dipelajari secara seksama oleh Bapperda DPRD Provinsi Riau, maka dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 di ruangan rapat Bapperda DPRD Provinsi Riau telah dilakukan rapat internal dengan membahas hasil fasilitasi terhadap Ramperda Provinsi Riau tersebut. Sudah dilakukan perbaikan sebagai langkah penyempurnaan dalam penyusunan naskah akademik. Yang kedua, bahwa hasil fasilitasi Menteri Dalam Negeri terhadap Ramperda Provinsi Riau tentang pengelolaan sampah tersebut dimohon agar dijawakan kembali di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau untuk ditetapkan. Sehubungan dengan itu, guna lebih jelas makna dan substansi dari rancangan perda dimaksud, maka langsung saja kita dengarkan bersama penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan perda tentang pengelolaan sampah. Kepada juru bicara yang ditunjuk kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Gubernur Riau dalam hari ini diwakili oleh Sekretaris Daerah, PLT Sekretaris Daerah Provinsi Riau, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau yang kami hormati, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, dan tuan-tuan, puan-puan, serta majelis jemputan majelis yang kami muliakan. Mengawali penyampaian nota penjelasan laporan hasil panitia khusus terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang pengelolaan sampah, marilah kita sama-sama menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau
di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 1 huruf E Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau, disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang Bapemperda adalah mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, pasal 80 ayat 1 huruf H Peraturan Tata Tertib DPRD mengamanatkan Bapemperda juga berwenang mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan perda melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus. Dalam hal masa jabatan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019 sampai 2024 telah berakhir, maka untuk melanjutkan tugas panitia khusus dapat dilanjutkan oleh Bapemperda berdasarkan pasal 33 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang berbunyi, apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi tidak selesai dalam waktu paling lama 1 tahun, penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda. Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, sampah merupakan masalah tersendiri di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah di Indonesia 60% didominasi oleh sampah organik, terutama dari sisa makanan. Disusul sampah plastik 14%, sampah kertas 9%, dan sampah karet 5,5%. Selain sampah di daratan, tantangan lain dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah masalah sampah di lautan yang didominasi sampah plastik. Indonesia berada di peringkat kedua setelah Cina dalam hal penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai 187,2 juta ton. Sampah yang sudah masuk ke perairan, baik sungai maupun di lautan, akan membuat upaya penanganan menjadi semakin sulit. Sebab sukarnya pengumpulan dan kandungan air yang sangat tinggi. Sampah tersebut juga berdampak pada rusaknya ekosistem air. Tingginya jumlah sampah yang sampai ke perairan mengidentifikasikan bahwa pengelolaan sampah di darat tidak berjalan dengan baik. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Namun, setiap wilayah menunjukkan masalah yang berbeda. Karena itu penanganan sampah harus dikelola sesuai dengan keadaan wilayah tersebut. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.743.099 jiwa, meningkat sebesar 2,56% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021 yang mencapai 6.574.932 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk bisa memicu bertambahnya pembangunan perumahan, pasar baik itu tradisional maupun modern, sekolah serta sarana dan prasarana lainnya. Apabila pembangunan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka pembangunan yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan lingkungan yang asri bisa berubah menjadi lingkungan atau pemukiman yang kumuh, beresiko tinggi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat menjadi rusak. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah provinsi harus menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan gubernur. Gubernur Riau telah menetapkan peraturan gubernur nomor 64 tahun 2018 tentang
kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Provinsi Riau dengan menyusun perencanaan dan target pengurangan dan penanganan sampah kabupaten kota. Di samping itu, telah disusun juga Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2019 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dengan membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai di Provinsi Riau. Namun, peraturan tersebut hanya menetapkan dan mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan demikian, Pergub Riau ini belum mengcover beberapa peraturan yang berada di atasnya, seperti Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang sampah laut, Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, Permen LHK RI Nomor P59 Setjenkum Tahun 2016 tentang baku mutu bagi usaha dan atau kegiatan tempat pemrosesan akhir, dan peraturan lainnya. Karena itu perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Provinsi Riau. Pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau tentang pengelolaan sampah ini selain amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, juga sebagai pedoman dalam rencana pembentukan tempat pembuangan akhir regional, membantu permasalahan sampah antara dua kabupaten kota atau lebih, sebagai pedoman pembentukan pengelolaan sampah terbarukan, sebagai pedoman pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan sampah ramah lingkungan, serta sebagai panduan dalam pengelolaan sampah dan permasalahan sampah antara kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang pengelolaan sampah, sebagaimana disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 100/HK271 tanggal 23 Januari 2025 perihal penyampaian fasilitasi Menteri Dalam Negeri, terdapat perbaikan atau saran penyempurnaan sebagai berikut. Pertama, terdapat perubahan atau pengurangan pada bagian bab yang mana hasil pembahasan pansus terdiri dari 16 bab dan 81 pasal, berubah menjadi 15 bab dan 81 pasal. Pengurangan bab tersebut dikarenakan maksud dan tujuan yang terdapat pada bab 2, pasal 3, dan pasal 4 disarankan agar digabungkan ke bab 1, ketentuan umum, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedua, selain perubahan pada bab, juga terdapat perbaikan redaksional, sebagaimana sudah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam Ranperda ini. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan terkait hasil fasilitasi Ranperda Provinsi Riau tentang pengelolaan sampah, dan telah dilakukan perbaikan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan. Semoga apa yang kita rencanakan dapat terlaksana demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Dr. Sunario, yang telah menyampaikan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan perda tentang pengelolaan sampah. Setelah kita dengar bersama penyampaian laporan tersebut, maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa kewenangan terhadap persetujuan sebuah rancangan perda berada pada rapat paripurna ini. Maka kami akan menanyakan kepada seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna ini. Apakah saudara-saudari dapat menerima atau menyetujui terhadap laporan hasil kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau sebagaimana yang telah dibacakan oleh juru bicara tadi?
sehingga rancangan perda tentang pengelolaan sampah Provinsi Riau dapat menjadi peraturan daerah. Setuju? Setuju? Terima kasih. Izin tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Sehubungan dengan telah disetujui rancangan perda tentang pengelolaan sampah, maka selanjutnya adalah pendapat akhir gubernur. Untuk itu, kami minta kesediaan saudara gubernur berkenan menyampaikan pendapat akhir gubernur pendapat akhir gubernur di hadapan rapat paripurna yang mulia ini. Kepada saudara Sekda Provinsi Riau, kami persilakan dengan segala hormat. Sambutan Gubernur Riau pada rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah Senin 14 April 2025 di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati Rektor dan Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Riau, yang kami hormati pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau, yang kami hormati tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir dalam acara rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap perda tentang pengelolaan sampah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah. Melalui forum rapat paripurna yang mulia ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Dewan yang terhormat melalui panitia khusus yang telah membahas perda tentang pengelolaan sampah sehingga dengan ditetapkannya menjadi perda tentang pengelolaan sampah dapat memberikan penguatan regulasi di Provinsi Riau. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta majelis undangan yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa kewenangan provinsi dalam urusan persampahan, yakni urusan pemerintahan bidang pengelolaan lingkungan hidup, yakni penanganan sampah di TPA, TPST, regional dan urusan pemerintah bidang pengelolaan umum dan penataan ruang, yakni pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Selanjutnya, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan dewasa ini dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain, tingginya jumlah timbunan sampah semakin meningkat, kepedulian masyarakat sangat rendah, serta masalah pada kegiatan pemrosesan air sampah atau di TPA. Problematika yang sangat penting dalam pengelolaan sampah yakni yang berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat, terutama daerah perkotaan, agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dan biaya yang cukup besar. Dengan ditetapkan dalam perda tentang pengelolaan sampah menjadi perda, diharapkan dapat menjadi pedoman kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien. Ketua,
Wakil Ketua, anggota Dewan, serta Majelis Undangan kami hormati, selanjutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, maka perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur akan ditetapkan sebagai perda. Sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, dan perda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi perda. Dalam kesempatan ini sekaligus kami ingatkan kepada Sekretaris Dewan dan jajarannya agar dapat membantu percepatan penyampaian perda yang telah disetujui bersama kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk melakukan proses penetapan dan pengundangan, karena mengingat hal ini sangat penting agar koordinasi antar DPRD dengan Gubernur dapat berjalan dengan baik. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta Majelis Undangan kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat pada sidang paripurna yang berbahagia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru, 4 April 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pendapat akhir Gubernur yang diwakili oleh Pak Sekda Provinsi Riau tadi. Saudara Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, inti-inti, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya pendapat akhir Gubernur Riau tadi tentang peraturan daerah pengelolaan sampah, maka berakhir rapat paripurna pada hari ini. Namun, sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur beserta jajaran dan juga rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dalam mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridho Allah Ta'ala. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau hari ini tepat pukul 12.57 kami menyatakan ditutup dengan resmi. Mengail ikan di Sungai Rokan, sampah di kayu menuju tepian danau. Penyampaian pandangan umum fraksi telah didengarkan. Mari kita menanti jawaban Gubernur. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau untuk hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, pimpinan, dan seluruh PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau menuju ke ruang medium. Kita akan melaksanakan acara halal bihalal bersama. Pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota Dewan dan seluruh PNS, THL dan P3K di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau kami jemput untuk menuju ruang medium
karena kita akan melaksanakan acara halal bihalal. Demikian info ini, terima kasih.